Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asnita Putri dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah dasar ilmu gizi, yaitu zat gizi makro. Zat gizi makro yang kedua yaitu protein. Protein merupakan salah satu zat gizi makro yang penting bagi kehidupan manusia selain karbohidrat dan lemak. Protein merupakan bagian terbesar tubuh setelah air. 1/5 bagian tubuh adalah protein, setengahnya ada di dalam otot, 1/5 dalam tulang dan tulang rawan, serta 1/10 di dalam kulit, dan selebihnya di dalam jaringan lain dan cairan tubuh. Semua enzim, berbagai hormon pengangkut zat-zat gizi darah, matriks intraseluler adalah protein. Di samping itu, asam amino yang membentuk protein yang bertindak sebagai prekursor sebagian berasal dari koenzim, hormon dan asam nukleat, dan molekul-molekul yang esensial untuk kehidupan. Protein mempunyai fungsi khas dan yang tidak dapat digantikan oleh gizi lain, yaitu membangun serta memelihara sel-sel jaringan tubuh. Klasifikasi protein. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi dua, yaitu protein yang berasal dari nabati atau tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan kacang-kacangan, serta protein yang berasal dari hewani, yaitu daging sapi, daging ayam, ikan, telur, dan lainnya. Berdasarkan struktur susunan molekulnya. Protein fibril ialah protein berbentuk serabut, bersifat sulit larut, memiliki kekuatan mekanis yang tinggi serta tahan terhadap enzim pencernaan. Protein ini terdapat dalam struktur tubuh seperti kolagen pada tulang rawan, keratin pada rambut dan kuku, dan miosin pada jaringan otot, serta elastin dalam urat, otot, dan pembuluh darah. Kemudian protein globular. Protein globular ialah protein berbentuk bola, bersifat mudah larut, dan berubah akibat adanya garam, basa, dan asam, serta mudah terdenaturasi. Contohnya albumin, yaitu bersifat larut dalam air, terkoagulasi oleh panas, terdapat dalam telur, serum, dan laktabulmin susu. Yang kedua, globulin, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam garam encer, terkoagulasi oleh panas, terdapat dalam otot, serum kuning telur, serta kacang-kacangan. Yang ketiga adalah glutein. Glutein larut dalam asam atau basa encer, tidak larut dalam pelarut netral, glutenin, gandum, dan orisain beras. Klasifikasi protein berdasarkan adanya senyawa lain, yaitu contohnya nukleoprotein, yaitu protein tambah asam nukleat, terdapat pada inti sel atau kecambah. Yang kedua, glikoprotein, protein ditambah karbohidrat pada kelenjar ludah dan hati. Yang ketiga, fosfoprotein, yaitu protein pada lecitin, susu, kuning telur. Yang keempat, lipoprotein, protein tambah lemak pada kuning telur, susu, serum, dan darah. Kemudian klasifikasi protein berdasarkan kualitas gizi, yaitu protein lengkap, protein setengah lengkap, dan protein tidak lengkap. Mutu protein. Untuk menentukan mutu protein dapat diukur dengan menggunakan skor asam amino dengan membandingkan jumlah asam amino pembatas dengan membandingkan dengan asam amino sejenis dalam campuran asam amino dan protein pembanding. Mutu protein, suatu bahan pangan ditentukan oleh kandungan asam amino esensial yang susunannya lengkap dan komposisinya yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, serta memiliki nilai cerna yang tinggi. Nilai cerna yang tinggi adalah besarnya kemampuan suatu protein untuk dihidrolisis menjadi asam-asam amino oleh enzim pencernaan protease yang selanjutnya akan diserap dan digunakan oleh tubuh. Selanjutnya, fungsi protein. Fungsi protein yaitu yang pertama sebagai pertumbuhan dan pembentukan komponen struktural serta ikatan esensial. Protein yang berasal dari makanan berfungsi menyediakan asam amino untuk sintesis protein jaringan. Selain itu, protein juga menyediakan nitrogen untuk sintesis asam amino non-esensial, asam nukleat, proteoglikan, dan molekul lain yang diperlukan. Fungsi yang kedua yaitu hormon dan penyampai pesan. Beberapa jenis hormon seperti insulin, epinefrin, hormon tiroid adalah protein. Hormon-hormon ini berfungsi sebagai katalisator atau untuk membantu perubahan-perubahan biokimia yang terjadi dalam tubuh.
Hormon pertumbuhan adalah salah satu jenis hormon yang disebut juga sebagai protein penyampai pesan yang berfungsi menyampaikan pesan untuk mengkoordinasi proses biologi di antara berbagai sel, jaringan, dan organ yang berbeda. Fungsi protein yang ketiga yaitu enzim. Berbagai jenis enzim yang membentuk ribuan reaksi-reaksi biokimia yang terjadi dalam sel atau bertindak sebagai katalisator adalah protein. Sebagai contoh adalah fenilalanine hidroksilase yang merupakan enzim yang mengkonversi asam amino fenilanin menjadi asam amino yang lain yaitu tirosin. Enzim juga dapat berfungsi membantu pembentukan molekul baru dengan cara membaca informasi kode genetik yang disimpan di DNA. Fungsi protein yang keempat yaitu sebagai pembentukan antibodi. Infeksi adalah salah satu faktor selain asupan energi dan zat gizi yang mempengaruhi status gizi seorang anak. Angka kematian anak dan stunting di Indonesia yang masih tinggi dipengaruhi juga oleh tingginya prevalensi penyakit infeksi, misalnya infeksi saluran pernafasan atas atau TBC dan diare. Kemampuan tubuh melawan penyakit infeksi tergantung dengan kemampuan tubuh menghasilkan antibodi yang akan memerangi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi. Antibodi adalah protein yang mengikat partikel-partikel yang asing berbahaya yang memasuki tubuh manusia, misalnya virus dan bakteri, untuk melindungi tubuh dari pengaruh yang membahayakan kesehatan. Sebagai contoh adalah imunoglobin, yang merupakan antibodi yang berada dalam darah dan mendeteksi partikel asing yang membahayakan kesehatan manusia. Fungsi protein yang kelima yaitu mengangkut dan menyimpan zat gizi. Protein memegang peranan penting dalam mengangkut dan menyimpan zat gizi dalam tubuh. Protein pengikat retinol atau retinol binding protein, transerin, dan lipoprotein adalah protein yang mengangkut vitamin A, zat besi, mangan, serta lipida. Protein mengangkut ini dapat mengangkut zat-zat gizi, saluran cerna yang ke dalam darah, jaringan, dan sel dalam tubuh. Sedangkan ferritin adalah bentuk simpanan zat besi yang juga adalah protein. Ferritin mengikat dan membawa atom dan molekul kecil lainnya di dalam sel dan seluruh tubuh. Fungsi protein yang keenam yaitu mengatur keseimbangan air dan asam basa. Protein dapat membantu menjaga keseimbangan air di dalam tubuh dan mengatur distribusi cairan secara tidak langsung. Yang terakhir yaitu sumber energi. Protein juga dapat berperan sebagai sumber energi di samping karbohidrat dan lemak. Dengan penjelasan yaitu 1 gram protein dan 1 gram karbohidrat sama-sama menghasilkan 4 kalori. Namun, protein relatif lebih mahal dilihat dari segi harga bahan makanan sumber protein serta proses metabolismenya. Penyerapan dan metabolisme protein. Sebagian kecil protein atau sekitar 10-20% mulai dicerna di lambung dan menghasilkan oligopeptida, polipeptida, dan asam amino. Semua protein dari makanan mula-mula masuk melalui usus, kemudian ke hati melalui aliran darah portal. Pencernaan protein dimulai dengan diekskresikan pepsin, enzim proteolitik dari pankreas dan mukosa usus halus. Enzim-enzim tersebut diekskresi dalam bentuk tidak aktif yang kemudian diaktifkan dengan berbagai cara. Protein dipecah menjadi bentuk peptida yang lebih kecil dengan enzim proteolitik yang menargetkan asam amino tertentu. Ketika enzim tripsin sudah aktif, tripsin akan berikatan dengan protein pada posisi lisin atau arginin, kemudian memecah protein menjadi peptida dengan jumlah rantai karbon 2 hingga 20 atau menghasilkan lebih banyak asam amino. Penyerapan asam amino bebas dari usus ke mukosa dilakukan melalui transport aktif dengan menggunakan pengangkut yang spesifik untuk setiap asam amino yang berbeda. Pada waktu yang sama, dipeptida dan tripeptida diserap ke mukosa usus, kemudian dihidrolisis oleh peptida hidrolase yang terdapat di Bruch's border dan sitosom mukosa sel. Pengangkut khusus yang membawa peptida ke dalam mukosa sel berbeda dengan yang membawa asam amino. Ada 1/4 protein dari makanan yang diserap sebagai dipeptida dan tripeptida. Sumber makanan protein. Makanan sumber protein dapat berasal dari hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Bahan makanan sumber protein hewani mengandung semua jenis asam amino esensial, sedangkan bahan makanan sumber protein nabati rendah kandungan beberapa jenis asam amino esensial. Contoh makanan sumber protein hewani adalah telur, daging, ayam, dan ikan. Sedangkan contoh bahan makanan sumber protein nabati adalah kacang-kacangan, tempe, tahu, dan oncom. Beras juga merupakan sumber protein nabati dan sumbangannya terhadap asupan protein orang Indonesia cukup besar karena dikonsumsi sebagai makanan pokok. Kebutuhan protein harian berdasarkan usia dan jenis kelamin. Untuk bayi dan anak, usia 0-5 bulan 6 gram, usia 6-11
bulan saat 15 gram, usia 1-3 tahun 20 gram, usia 4-6 tahun 25 gram, dan usia 7-9 tahun 40 gram. Bagi laki-laki, usia 10-12 tahun 50 gram, 13-15 tahun 70 gram, 6-18 tahun 75 gram, 19-29 tahun 65 gram, 30-49 tahun 65 gram, 50-64 tahun 65 gram, 65-80 tahun 64 gram, 80 tahun ke atas 64 gram. Kemudian bagi wanita 10-12 tahun 55 gram, 13-15 tahun 65 gram, 16-18 tahun 65 gram, 19-29 tahun 60 gram, 30-49 tahun 60 gram, 50-64 tahun 60 gram, 65-80 tahun 58 gram, 80 tahun ke atas 58 gram. Untuk ibu hamil dan menyusui, trimester 1 gram lebih nutrisi harian, trimester 2 lebih 10 gram, trimester 3 lebih 30 gram. Akibat kekurangan dan kelebihan protein. Yang pertama yaitu kwashiorkor adalah kondisi malnutrisi parah akibat kekurangan protein dalam tubuh. Pada penderita kwashiorkor, gejala utama yang muncul umumnya berupa pembengkakan di bobot kulit atau edema di bagian tubuh tertentu, terutama pada bagian kaki dan wajah. Bukan hanya itu, perut anak pun menjadi buncit, yang sering terjadi bersamaan dengan beberapa gejala kekurangan protein pada anak, yaitu massa otot berkurang, kulit yang merah dan meradang serta tampak mengelupas, rambut kering, rapuh, mudah rontok dan mengalami perubahan warna, kelelahan dan lesu, anak muda marah, anak gagal tumbuh dan berat badan tinggi, anak tidak bertambah. Pada kondisi yang parah akan berisiko mengalami cacat mental dan fisik permanen bahkan kematian. Yang kedua yaitu hipoproteinema, adalah kondisi ketika kadar protein dalam darah sangat rendah. Yang ketiga, edema. Edema adalah penyakit kekurangan protein yang mengakibatkan penumpukan cairan sehingga beberapa anggota tubuh mengalami pembengkakan. Yang keempat yaitu cachexia, adalah penyakit yang menyebabkan lemahnya otot rangka pada tubuh. Hal ini terjadi ketika tubuh mulai mencari sumber lain saat kebutuhan protein tidak dapat tercukupi dengan baik. Yang kelima yaitu gagal hati. Gagal hati adalah salah satu penyakit kekurangan protein yang cukup mengancam tubuh. Dikatakan bahwa tubuh yang kekurangan protein dalam jangka waktu lama bisa mengakibatkan kerusakan pada fungsi hati. Yang keenam yaitu apati. Apati adalah penyakit yang menyebabkan penderita mengalami emosi yang semakin tumpul. Biasanya penderita akan menunjukkan sikap ketidakacuhan seperti pada penyakit skizofrenia dan depresi.